Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita lanjutkan ya. Setelah kita libur libur 2 minggu ya, libur hari raya ya. Kita lanjutkan setelah hari raya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Langsung aja saya share screen ini ya. Oke, jadi materi berikutnya ya setelah libur hari raya itu adalah tentang ini pandu gelombang ya, masih bab yang sama, tapi dengan topik berikutnya yaitu apa? Topik terakhir lebih tepatnya ya, pandu gelombang ya. Sebetulnya sesuai dengan rencana itu saya bahas dalam 2 pertemuan ya, cuma karena kemarin kita kena libur apa itu libur nasional ya, maka nanti ini hanya cuma saya bahas dalam 1 pertemuan saja ya. Oke lah, tapi tidak apa-apa lah, nanti kita optimalkan dengan sebaik mungkin lah gitu ya. Jadi itu. Jadi apa sih tujuan dari pandu gelombang ya? Sesuai dengan namanya ya. Jadi pandu gelombang berarti kan digunakan untuk memandu ya. Ya, memandu untuk gelombang. Supaya apa? Supaya merambat sesuai dengan yang dikehendaki ya. Terutama ini kan terkait dengan apa aplikasinya di telekomunikasi kan itu ya. Ya, jadi gampangnya pandu gelombang itu kayak kabel lah gitu ya gampangnya ya. Untuk kayak kabel. Cuma kalau kabel kan untuk listrik. Kalau pandu gelombang ini kan berarti gelombang ya. Dalam hal ini ya gelombang elektromagnetik gitu ya. Nanti kalau cahaya namanya ada namanya serat optik gitu ya. Itu juga pandu gelombang ya. Cuma itu cahaya, tapi kalau untuk jadi kalau cahaya kan menggunakan indeks bias nanti ya. Tapi kalau ini ya nanti kita menggunakan ini sifat kelistrikan dan kemagnetan nanti terkait dengan apa? Persoalan syarat batas gitu ya. Ya, apa saja boundary value problem. Nah, itu ya. Jadi ini. Jadi apa sih yang digunakan dalam pandu gelombang? Ya. Jadi pandu gelombang itu menggunakan ini. Yang namanya apa ini namanya nih? Apa namanya nih? Konduktor yang sinkron. Ya. Jadi menggunakan konduktor ya. Jadi menggunakan konduktor yang sempurna. Apa sih fungsi konduktor ya? Kan kalian tahu ya, di dalam konduktor itu medan magnetnya bagaimana? Sorry, bukan medan magnetnya ya. Di dalam konduktor medan listriknya itu bagaimana? Nol di inti, penuh di Ya. permukaan. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam konduktor itu medan listriknya itu biasanya nol ya, selalu nol ya. Kenapa? Ya karena sifat konduktor ya. Ya, sifat konduktor itu apa? Muatan listriknya berada di permukaan gitu ya. Ya, sehingga nanti medan listrik di dalam konduktor itu sama dengan nol gitu ya. Sehingga ya, sehingga nanti eh, E E dari gelombangnya ya, kan namanya gelombang elektromagnetik ya. Sesuai dengan namanya. Gelombang elektromagnetik berarti kan ada listrik, ada magnetnya. Jadi sebetulnya apa sih gelombang elektromagnetik? Ya gelombang listrik dan gelombang magnet ya, yang bergerak secara bersamaan ya. Jadi intinya itu di situ ada komponen listrik, ada komponen apa itu magnet ya, seperti yang kita bahas sebelumnya itu ya. Di mana antara kedua komponen itu apa? Saling tegak lurus ya. Jadi E tegak lurus dengan B dan juga apa tegak lurus dengan apa arah perhambatannya kan itu ya. Itu yang kemarin kita sebut dengan nama apa itu vector pointing ya. Nah, gitu ya. Nah, terkait dengan hal itu ya, maka nanti lah ini tadi kan sudah kita singgung tadi ya bahwa di dalam material konduktor itu apa E-nya sama dengan nol gitu ya. Sehingga nanti yang terjadi ini persamaan berapa itu 9,175 yaitu untuk E yang sejajar itu sama dengan nol. Kalau E-nya sejajar berarti apa? Berarti B-nya tegak lurus gitu kan. Dan kenapa? Karena menurut vektor pointing antara komponen E dan komponen B itu apa? Saling tegak lurus gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau E-nya sama dengan nol, maksudnya E sejajar ya. Sejajar dengan apa? Ya sejajar dengan pandu gelombangnya ya. Ya, jadi pandu gelombangnya kan berbentuk kayak gini loh. Jadi ini loh, pandu gelombangnya kayak gini ya. Jadi kalau kita cermati kan pandu gelombangnya arahnya apa? Arah perambatannya ya. Jadi apa? Perambatannya ke sumbu Z. Ya, jadi ini apa? Pandu gelombangnya ke arah sumbu Z gitu ya. Ya, berarti dia apa? Sejajar dengan pandu gelombangnya itu apa? Nol. Artinya apa itu? Artinya E-nya itu apa? E arah sumbu Z-nya nol gitu, maksudnya gitu ya. Kan sejajar, sejajar berarti kan arah arah Z gitu ya. Nah,
Kalau E-nya yang sejajar itu nol, maka nanti apa? B-nya yang tegak lurus itu akan nol. nol. Soalnya terkait ya kan, kan antara E yang sejajar sama B itu apa? Saling saling terkait ya. Iya, mengikuti apa? Hukum Maxwell kan gitu ya. Nah, itu. Nah, ini katakanlah seandainya ya, seandainya nah coba perhatikan ini ya. Itu apa ini? X, Y, Z, T. Berarti kalau gini berarti apa? Gelombang apa ini kalau ini? Gelombang dalam ruang ini ya. Kenapa? Karena ada X, Y, Z gitu ya. Ya, merambatnya ke arah mana nih merambatnya ini? Dia merambat ke arah mana nih? Ini gelombangnya merambat ke arah mana nih? Ke arah Z. Makanya KZ kan itu ya. Ya, KZ berarti K itu kan arah perambatannya ya, KZ. Ya, ya lihat gambar ini kan arahnya ke sumbu Z ini kan ya. Lihat. Ya, cuma ini gambarnya agak lain ya. Ini kayaknya nggak umum ya. Biasanya kan kalau kita sumbu X itu biasanya kan ke sini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y kan itu ya. Tapi nggak masalah. Pokoknya yang penting itu kalian harus ikuti ini loh ya. Ikuti gini ya. Jadi gini, ibu jari itu sumbu X, telunjuk sumbu Y, ini sumbu Z. Harus diikuti ya. Bener nggak ini? Ikuti aturan itu nggak ini? Ikuti nggak? Bener ya? Kan sumbu X-nya ke atas ya. Sumbu Y-nya kemana? Ke kanan. Berarti sumbu Y-nya kan masuk kertas ini ya. Ya bener. Pokoknya oke lah. Arahnya boleh sembarang, tapi harus ikuti ini ya. Ini nggak boleh dilanggar ini ya. Itunya. Jadi apa? Pakai aturan tangan kanan itu ya. Jadi gitu. Jadi ini ya. Jadi itu. Jadi ini arah rambatnya itu apa? Ke arah sumbu Z ya. Baik B maupun E ya. Baik medan listrik atau medan E. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat nih, jadi nanti amplitudonya itu ya, kalau ke sumbu Z berarti kan amplitudonya apa? Ada yang ke arah X dan ada yang ke arah Y gitu ya. Kenapa kok begitu? Ya kan kalian tahu, gelombang elektromagnetik itu gelombang apa? Transversal apa longitudinal? Transversal kan ya, ya gitu. Jadi kalau ke arah sumbu Z berarti kan apa? Amplitudenya berarti apa? Kalau enggak ke X ya ke Y kan itu ya. Kan transversal. Ya. Gitu kan? Transversal berarti apa? Tegak lurus dengan arah rambat kan ya. Arah rambat ke sumbu Z. Berarti amplitudenya ke arah apa? X atau Y kan itu ya. Namanya gelombang transversal gitu ya. Kecuali kalau gelombang longitudinal kan itu ya. Itu berlaku untuk E maupun untuk B ya. Cuma perhatikan ya, antara E dan B itu apa? Saling tegak lurus. Yang ikuti apa? Vektor pointing gitu ya. Oke, itu ya. Jadi ceritanya begitu ya. Cuma ini ditulis dalam bentuk apa? Tidak dalam bentuk sinkos, tapi dalam bentuk apa? Biasanya gelombang dalam bentuk sinkos ya. Tapi apa? Dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk apa? Eksponensial imajiner. Ya. Ya. Jadi cara nulis gelombang itu selain menggunakan sinkos bisa juga menggunakan apa? Eksponensial imajiner. Kenapa? Kan kalian tahu rumus Euler ya. Rumus Ya. Euler apa? E pangkat IX sama dengan apa? Eh, cos cos X plus I sin X kan gitu ya. 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 Itu pakai rumus Euler itu namanya. Oke, sekarang kita coba menerapkannya dengan menggunakan persamaan Maxwell ya. Nah ini, jadi persamaan Maxwell ini di sini dipisahkan ya. Yang pertama terkait dengan listriknya, yang kedua terkait dengan apa itu magnetnya itu ya. Nah ini, ya jadi ini persamaan satu, persamaan dua, persamaan tiga, persamaan empat ya. Kalau persamaan satu ini kan hukum Gauss ya. Ya kenapa kok E-nya nol? Ya kan tidak ada muatan bebas gitu ya. Kalau ini kan karena sifat medan magnet itu ya. Kalau ini kan apa ini? Ini hukum Faraday ya. Ini hukum Faraday ini adalah ini apa itu hipotesis Maxwell ya. Nah itu. Nah, dengan menerapkan ini ya, jadi nanti ini kita substitusikan ya, persamaan ini loh ya. Kita substitusikan ke persamaan Maxwell. Ini kan persamaan diferensial ini ya. Ya. Jadi persamaan yang apa ini persamaan berapa sih ini? 9176 ini kita substitusikan ke persamaan berapa ini? 9,7. Nanti menghasilkan ini. Nah ini. Menghasilkan persamaan ini. Persamaan berapa ini? 91,9 gitu ya. Ya. Di mana eno-nya kan ada komponen X, ada komponen Y,
ada komponen Z ya, begitu pula B-nya ya. Cuma nanti komponen Z-nya itu nggak ada ya, karena apa? Karena arah rambahnya ke Z gitu loh, ceritanya gitu ya. Cuma kan ditulis lengkap dulu ya. Nggak aja ada komponen X, ada komponen Y, ada komponen Z gitu ya. Baik untuk listrik. Jadi kalau itu kita substitusikan ke persamaan ini ya, nanti akan diperoleh jadi ini ya. Ya, ya. Jadi nanti akan kita peroleh ini. Jadi berapa? Jadi 6 persamaan ya. Ya. Yang ini kan untuk kel, ini kan kel ya. Ini kan kel ya. Satu berapa ini? Satu, dua, sama empat, lima ini untuk kel ya. Ini kan untuk yang ini ya, yang tadi apa? Kel juga sebenarnya ya. Ini kel juga ini ya. Ini kel juga ini ya. Benar, ini kel juga sih. Kel dalam ini kan, kel tiga komponen ya. Yang ini untuk listriknya, yang ini untuk magnetnya ya. Oke, tiga-tiganya kel kok ya. Nah, kemudian dari situ ya, dari persamaan 9179 ya. Nanti kita lakukan dengan teknik yang biasa kita gunakan untuk persamaan linear ya. Berarti beda apa? Substitusi eliminasi dulu ya. Ya, seperti di apa? Seperti di penyelesaian persamaan linear itu ya. Di aljabar linear itu ya. Nanti akan kita dapatkan ini ya. Untuk mencari apa? Komponen X-nya apa? Kan kita butuh itu ya. Kita kan butuh komponen X sama komponen Y. Kenapa? Karena merambat ke sumbu Z. Kan gitu ya. Kalau dia merambat ke sumbu Z, berarti kan amplitudonya kan arah X dan Y saja gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi nanti saya butuh EX-nya berapa, EY-nya berapa untuk listrik ya. Untuk bahannya juga gitu, BX-nya berapa, B-nya berapa ya. Dengan ini kita lakukan apa? Substitusi eliminasi untuk 6 persamaan ini ya. Ya. Jadi dengan substitusi eliminasi untuk 6 persamaan ini nanti akan kita dapatkan ini 4 persamaan ini ya. Ya, ini untuk listrik, ini untuk yang 1 2 ini untuk listrik, yang 3 dan 4 ini untuk apa? Untuk magnetnya ya. Ini dari substitusi dan eliminasi dari persamaan berapa ini 9,179 begitu ya. Nah, terus habis itu ya, habis itu nanti kita selesaikan juga untuk arah perambatan ya. Arah perambatan berarti ke arah Z ya. Ya, arah perambatan berarti kan ke arah Z ya. Jadi ke arah Z itu 0 baik untuk listrik maupun untuk magnetnya ya. Jadi nanti akan kita dapatkan persamaan gelombang ini ya. Ya, persamaan 91,81 ini adalah eh, persamaan gelombangnya ya, persamaan gelombangnya ya dalam arah perambatan ke sumbu Z. Nah, nanti itu ada istilah apa? TE dan istilah TM. TE itu apa? transfer elektrik. Elektrik. Transfer itu apa sih? Transfer itu tegak lurus ya. Kan kalian tahu gelombang transversal ya. Jadi gelombang yang tegak lurus. Apa yang tegak lurus? Kalau TE berarti apa? Yang tegak lurus itu apa? Listriknya. Kalau TM itu apa? Yang tegak lurus itu meter. Tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus terhadap pandu gelombangnya. Jadi pengertian TITF apa? Tegak lurus terhadap pandu gelombangnya. Tadi pandu gelombangnya ke arah apa? Ke arah Z gitu ya. Gitu kan ya. Berarti kalau TE berarti yang tegak lurus itu apa? Listriknya, medan listriknya. Ya. Kalau TM yang tegak lurus terhadap pandu gelombangnya itu apa? Medan magnetnya. Jadi gini, jadi loh. Maksudnya itu gini. Uh, if ya. Jadi kalau EZ sama dengan 0, Z tadi apa Z itu? Z itu kan arah rambat. Ya. Jadi tidak ada komponen dalam arah rambat. Jadi jadi apa? Tidak ada komponen listrik dalam arah rambat. Artinya komponen listrik ke arah mana kalau tidak ada yang tegak lurus? Maka disebut apa? TE. Jadi TE-nya itu apa? Tegak lurus arah rambat. Maksudnya itu apa? Eh, listriknya, medan listrik dari gelombangnya tegak lurus arah perambatan gelombangnya gitu maksudnya itu ya. Sebaliknya kalau BZ sama dengan 0 berarti apa? Berarti tidak ada komponen medan magnet yang apa? Yang searah dengan perambatan gitu ya. Berarti kalau itu kalau nggak ada yang searah berarti apa? Komponennya tegak lurus kan gitu ya. Pak disebut apa? TM. Ya, jadi transfer itu artinya apa? Tegak lurus. Jadi kalau TE berarti apa? Berarti yang tegak lurus adalah
komponen listriknya. Komponen listrik dari gelombangnya ya. Kalau TM berarti apa? Berarti adalah komponen listrik dari magnetnya, gitu ya. Jadi maksud saya itu apa? Kalau TE berarti apa? Berarti EZ-nya sama dengan nol gitu loh. Kalau TM berarti apa? BZ-nya yang sama dengan nol. Jadi ada dua apa? Ada dua kemungkinan ya yang tegak lurus. Ya, bisa jadi adalah listriknya, jadi magnetnya gitu ya. Cuma kalau saya lihat di buku ini yang dibahas cuma TE ya. TM-nya nggak dibahas gitu ya. Kalau saya lihat di bawah di lanjutannya itu ya. Oke. Terus ada lagi yaitu apa? TEM. Nah ini. Kalau TEM berarti apa ini? Gabungan. Jadi keduanya tegak lurus. Ya. Jadi baik TE maupun TM-nya itu tegak lurus terhadap apa itu? Terhadap Arah rambat. arah rambat itu ya. Dan ini eh, tidak akan terjadi ya, ini loh, di sini kan itu ya. Ya, karena tidak memenuhi vector pointing nanti ya. Tidak memenuhi vector pointing Mas. Jadi tidak akan terjadi gitu ya. Jadi ya kemudian hanya TE saja atau TM saja gitu ya. Oke ya. Itu ya. Jadi dari situ kan kalian sudah bisa nangkap ya. Tidaknya paham lah apa itu TE, apa itu TM gitu ya. Terus kemudian coba kita lihat tadi untuk yang pertama ya. Yang pertama itu apa TE ya? Kalau TE berarti apa? Berarti kan apa? EZ-nya nol ya. Ya. Kalau EZ-nya nol nanti dengan menggunakan hukum Gauss ya. Ya, hukum Gauss ya. Kan kalian tahu hukum Gauss itu ya apa hukum Gauss itu kan? Hukum Gauss itu ya apa? Divergensi dari E ya. Ya. Divergensi dari E sama dengan apa? Rho per epsilon nol kan itu ya. Epsilon nol. Kan itu ya. Kalau rho-nya nggak ada berarti kan nol ya. Nol. Jadi nggak ada muatan bebas lah gitu ya. Ya, makanya ini kan divergensi ini ya. Kan tadi saya katakan EZ-nya nggak ada kan ya. Jadi tinggal apa? EX sama EY kan. Katanya TE kan itu ya. Gitu ya. Lah, sebaliknya ya, kalau BZ-nya nol ya, nanti kita bisa menggunakan apa? Hukum Faraday ya. Faraday ya. Nanti akan kita dapatkan ini ya, bahwa DE ini kan kel ya. Kan kalian kalian tahu kalau menggunakan hukum Faraday kan kel E ya. Ya, kalau E sama dengan apa? Ya sama dengan itu GGL Minus. induksi kan itu ya. Minus B. ya. Minus D kan itu ya. Ya. dB per dt kan ya. D. Ya itu hukum Faraday itu. Nah, jadi kel kan itu ya. Banyak itu nol. Nah itu terkait dengan apa mode TE sama mode TM ya untuk gelombang yang merambat dalam pandu gelombang. Gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti saya bahas setelah materi ini selesai gitu ya. Secara apa itu, secara offline aja ya. Nah, kemudian berikutnya saya lanjut aja ya. Yaitu, lah ini. Jadi seperti yang tadi saya singgung, kita hanya bahas TE ya. TM-nya nggak dibahas gitu ya. Jadi di bukunya berikut ini hanya dibahas TE ya. TM-nya nggak dibahas. Kenapa kok begitu? Ya nggak tahu, terserah terserah Griffith ya. Terserah yang nulis buku ya. Ya, jadi ini. Jadi untuk TE ya. Nah, gelombangnya berbentuk apa itu? Kotak ya. Kenapa bentuk kotak ya? Biar gampang ya. Kalau bentuk lingkaran kan nggak susah bahasnya gitu ya. Ya ini bahas persamaannya itu loh ya. Maka biar gampang, anggap aja pandudunya berupa kotak ya. Meskipun dalam praktek kan nggak kotak ya. Ya itu ya. Jadi biar gampang analisanya lah. Kita anggap aja berbentuk kotak. Jadi tadi kan saya katakan bahwa komponennya cuma apa sih? Komponen apa tadi? Komponen di soal tadi loh. Kan cuma komponen X sama Y ya. Kenapa? Karena kita ngomong TE kan ya. Kalau TE berarti kan komponen Z-nya 0 gitu ya. Sehingga nanti saya bisa lakukan ini namanya teknik apa ini namanya ini nih. Kan kalian tahu teknik apa namanya? Separasi variabel ya. Untuk menyelesaikan sama diferensial tadi loh. Sama diferensial gelombang tadi loh. Nah, kalau ini saya masuk sama diferensial gelombang, tadi dari gelombang tadi berapa nih ya? 918 981 2 tadi loh berapa tadi ini? Sama diferensial. Nah, ini kan. Ya, ini kan ya. Ya, ini untuk listriknya, ini untuk magnetnya kan itu ya.
Itu saya selesaikan pakai separasi variabel ya. Nah, ini pakai separasi variabel ini ya. Ya. Makanya jadi begini nih. Ya. Kalian masih ingat nggak? Tujuan separasi variabel itu apa? Apa sih tujuan dari separasi variabel? Ini saya bahas cepat ya, saya nggak bahas. Apa tujuan dari separasi variabel? Coba kalian, ini persamaan apa ini? Persamaan diferensial apa ini? Yang bungkuk-bungkuk ini persamaan diferensial apa ini? Kalau bungkuk itu persamaan diferensial apa? Isinya bukan D ya, tapi do ya. Do itu ada apa? Ya huruf D yang melengkung ini. Itu aja apa? Diferensiasi parsial ya. Kalau tegak itu apa? Diferensiasi biasa ya. Ya, karena ada diferensiasi biasa, ada diferensiasi parsial ya. Ya, jadi tujuan dari separasi variabel itu apa? Mengubah dari persamaan diferensial parsial menjadi apa? Persamaan diferensial biasa. Tujuannya gitu ya. Jadi kita konversi dari parsial ke biasa. Nah, coba lihat. Kan sudah nggak ada bungkuknya lagi gitu ya. Jadi di biasa kan ya. Berarti apa ini? Diferensial biasa ya. Sehingga nanti terurai menjadi apa? Menjadi dua persamaan ya. Karena dua variabel. Satu untuk X, satu untuk Y. Saya kira kan kalian tahu solusinya. Solusi persamaan ini itu apa? Ini kan persamaan gelombang ini ya. Sorry, bukan gelombang. Persamaan getaran. Kan kalian tahu solusi persamaan getaran ya. Apa solusi dari persamaan getaran? Kan sinus. Kalau nggak sin ya cos kan itu ya. Nah, kayak gitu. Sinusoida benar sekali. Sinusoida kan. Ya itu. Sehingga solusinya nanti ini. Nah ini. Ini kan solusinya ya. Ya. Baik arah X maupun arah Y kan itu ya. Ya ini. Ini kebetulan untuk arah X saja ini ya. Iya. Pokoknya nggak sin ya cos ya. Gitu. Lah, cuma ada ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Syarat yang harus dipenuhi. Ini syarat yang harus dipenuhi ya. Jadi ini ya. Bahwa di ujung-ujungnya ya, apa ini? A dan B ya. Ya. Jadi bentuk gelombangnya itu kayak gini loh. Tadi gelombangnya bentuk apa ini? Itu gelombangnya. Maaf, bukan pandu. Bukan. Pandunya ya. Alat pandunya berupa apa nih? Ya kayak pipa lah. Jadi pipa tapi dari logam ya. Kalau kabel sih kurang pas. Jadi kayak bentuk kayak pipa lah. Itu persis kayak pipa. Cuma pipanya dari logam. Ada konduktor tadi kan ya. Kalau nggak kotor ya nggak bisa ya. Jadi konduktor itu kayak yang mengurung gitu ya, kurung gitu ya, dan nggak keluar gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kalian lihat hujan. Iya, Pak. Kalau kalian lihat di sini apa ini? Ukuran dari pandunya apa? A sama B ya. Arah X itu A, arah Y itu apa? B ya. Sabu Z gitu ya. Ini. Jadi harus dipenuhi syarat ini ya. Ya, bahwa di ujung-ujungnya ya katakanlah arah X ya. Ini kan saya bahas arah X ya. Tadi ada A ini, di X ada A, di Y ada B kan gitu ya. Harus dipenuhi bahwa di ujung-ujungnya itu apa? Harus nol gitu ya. Ini loh. Ya gini kan. Sorry, bukan nol, maaf. Buat ini apa nih? Memang hilang, Pak. DXD. Ya, maaf. Bukan X ya, tapi DXD-nya ya. Nah, ya, itu harus apa itu dari kemiringannya ya. Berarti kalau gitu apa artinya itu? Kalau gini loh, maksud saya gini. Itu kan turunannya ya. Turunan. Kan kalian tahu turunannya sin itu apa? Cos. Ya, turunannya cos sin. Ya. Sorry, min sin gitu ya. Oke. Nah, itu turunannya harus nol. Ya. Kalau turunannya nol, Berbalik arah. berbalik arah. Jadi ini loh. Kenapa kok ini? Pertanyaan saya ini. Kenapa kok A nol gitu ya? Pertanyaannya kan gitu ya. Kenapa ini A-nya kok nol? Dia nabrak dinding website-nya. Ya. Jadi kayak terpantul. Ya. Jadi itu. Jadi ya ini loh. Kan minta syarat ini loh apa? DX. Cara matematik ini saya bahas cara matematik dulu ya. Cara matematik dulu. Jadi turunannya kan harus nol. Lah kalian tahu turunan dari sinta apa tadi? Cos. Ya. Gitu kan. Sehingga nanti dia ngomong apa ini? Ya nanti kaitannya dengan patuh lah. Kalau secara fisika begitu ya. Benar. Secara fisika begitu. Tapi di secara matematika itu dia saling menghilangkan gitu ya. Ya, sehingga nanti hanya nol ya. Sehingga artinya gini, solusi yang memenuhi tinggal apa? Solusi kosinus. Solusi sinus tidak memenuhi gitu ya. Kan ada dua solusi. Satu sin, satu cos gitu ya.
Tapi terkait dengan syarat batas atau boundary condition yang memenuhi hanya solusi kosinus gitu ya. Sehingga kalau seperti itu maka nanti apa? Nilai dari K nggak boleh sembarangan ya. Nilai dari K nggak boleh sembarangan, tapi harus apa? Harus kelipatan dari apa? Pi per A. Harus kelipatan dari untuk X. Untuk Y bukan pi per A tapi apa? Untuk Y, pi per B. Tadi kan ada B ya. Pokoknya apa itu panjang kan panjang tadi loh. Pipanya tadi ya. Dibagi dengan sorry, pi dibagi panjang pipanya ya. Kelipatannya ya. Ya. 1 2 mulai dari 0 bahkan mulai dari 0 ya. 0 1 2 lah. Itu yang dibutuhkan nama apa? Mode gelombang. Mode jadi ada mode 0, mode 1, mode 2 gitu ya. Itu yang kayak di pipa organa itu ya? Ya, persis. Istilahnya gelombang kayak gelombang berdiri gitu loh. Kayak gitu kan ya. Itu kayak gelombang berdiri ya. Ada apa? Kayak titik-titik. Ya, gelombang stasioner kan. Ya, persis kayak gitu. Ini kayak gitu ya, gelombang stasioner. Gitu. Iya, sehingga nanti jadi ini kan gelombang stasioner kayak gini nih ya. Ya, gelombang stasioner gitu ya. Ini ya, jadi nanti solusinya jadi gini ya. Jadi BZ, B0 ini kan, ini yang arah X, ini yang arah Y. Jadi sekali lagi, yang memenuhi hanya solusi kosinus. Solusi ini saya buang ya, karena tidak memenuhi syarat batas kan itu ya. Tadi terkait dengan itu tadi. Nah, sekarang kalau sudah tahu KX sama KY-nya ya, kan KX-nya itu ini ya. Saya mau nyari K-nya. Tadi kan kita dapatkan hubungan ini ya, K ada di mana nanti? Ada di sini kakaknya tadi ya. Nah ini loh, persamaan berapa ini? Persamaan berapa ini? 9 titik, ya, apa ini? Min KX kuadrat minus KX kuadrat plus apa? Omega kuadrat sama dengan K. Saya mau nyari ini loh, K-nya ya. K itu adalah apa? Propagasi gelombang secara keseluruhan ya. Nah nanti pakai itulah. Jadi ini nanti ya. Kalau gitu K sama dengan apa? Dari persamaan berapa ini? 9 titik berapa tadi? 1 berapa tadi? Mana tadi ya? 1,3 bisa saya tulis menjadi ya sama ini bisa tulis menjadi K sama dengan apa kan? Bisa tulis dalam ini kan nanti. Nah ini kan ya menjadi persamaan berapa? 9,187. Ya, cuma ada sesuatu yang menarik yaitu gini, yaitu bagaimana kalau omeganya lebih kecil, apa yang terjadi? Kalau kalau ini maksudnya, kalau ini loh ya, kalau ini lebih kecil dari ini, apa yang terjadi? Dianggap kayak frekuensi cut off. Atau misalnya ini loh, misalnya ini, ya benar. Secara fisika begitu ya. Secara praktiknya itu gini, misalkan apa? Akar ini lah, akar A dikurangi B ya. Akar A dikurangi B. Kalau A lebih kecil dari B, apa yang terjadi? Imajiner kan itu ya. Gitu kan? Jadi imajiner kan ya. Kan nggak boleh ya itu ya. Secara fisika itu cut off tadi itu ya. Secara fisika artinya cut off gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya artinya bukan gelombang gitu ya. Cut off, maksudnya frekuensi cut off gitu ya nanti. Ini secara fisika begitu. Isinya apa ini? Cut off frekuensi. Jadi ada frekuensi batas. Artinya apa? Kalau itu terjadi maka nanti imajiner kan dia. Gitu ya. Jadi namanya adalah cut off frekuensi. Frekuensi apa? Cut off itu terjemahannya apa ya? Cut off. Terpotong. Potong ya. Ya, putus. Ya, potong ya. Jadi kayak dipotong, dibuang gitu ya. Karena enggak tadi imajiner tadi itu ya. Oke. Nah, sebagai contoh ya. Sebagai contoh misalkan apa TE10. Ini kalian ngerti maksudnya TE10 itu apa ini? Ngerti nggak maksudnya nih kalian? Ini loh. Apa sih maksudnya TE10 ini? Kalian jangan baca 10 ya, salah ya. Jangan dibaca TE10, jangan loh ya. Tapi kalian baca apa? TE10. Jadi jangan dibaca 10 ya. Tapi kalian baca apa? 10. Kenapa? Karena ini adalah satu itu menyatakan ini loh. Coba lihat biar kalian nggak. Ini loh. Apa ini? Ini loh. MN. M itu apa sih? M itu untuk apa ini? M itu untuk X gitu loh. Ya. Jadi M itu istilahnya apa itu? M dan N itu istilahnya apa tuh namanya? Moda ya. Kelipatannya tadi. Kelipatan tadi loh. Tadi kan ada kelipatan ini loh, bener. 012. Iya, bener nih loh. Kan ada ini loh. Ada kelipatan ini kan. Jadi moda ya. M itu untuk X, N itu untuk Y. Makanya bacanya jangan 10 tapi apa? 10. Maksudnya itu apa? Yang KZ apa? Ya.
X-nya Ini satu. ya benar. Berarti satunya untuk X, nolnya untuk Y, gitu kan ya? Kan MN tadi ya. M itu untuk X, N itu untuk Y. Oke. Makanya jangan dibaca 10, tapi kalian baca apa? 1, 0. Karena itu mencatatkan model ya. 1 untuk M berarti untuk X ya. 0 itu apa? Untuk Y berarti apa? Ya benar ya. Ya, jadi 0. Jadi misalkan untuk mode 1, 0 ya, TE 1, 0, maka nanti frekuensi cut off-nya itu apa? CP per A. Benar nggak? CP per A ya cut off-nya ya. Ini loh, frekuensi cut off kan ini rumusnya ya. Frekuensi cut off sama dengan apa? CP akar apa ini? M per A. Benar ya? Jadi kalau M-nya kalian isi 1, N-nya 0 berarti kan apa? Akar ini kan. Ini kan 0 ya, berarti apa? Akar M per A, berarti kan M per A ya. Jadi CP kali M per A jadi apa? CP per, ya ini kan. M-nya 1 ya. M-nya 1 kan ya. Berarti apa? Berarti apa? CP per A benar ya. Itu frekuensi KF untuk apa? Untuk TE 1, 0 kan itu ya. Nanti beda lagi misalkan frekuensi cut off untuk TE 1. Nah, lain lagi nanti ya. Ya gitu kan. Ya gitu kan ya. Itu jadi bacanya jangan 10 tapi apa 1, 0 ya. 1, 0 dan seterusnya. Pokoknya setiap mode punya apa? Punya frekuensi cut off sendiri gitu ya. Setiap mode punya frekuensi cut off. Nah, kalau jadi gini, nanti berikutnya tuh ini. Kan tadi kita bisa tulis persamaan berapa ini? 9,187 ya. Bahwa K sama dengan ini kan. Nah ini bisa kita sederhanakan menggunakan itu definisi dari apa? Frekuensi cut off ini loh ya. Ya, frekuensi cut off itu apa? Omega M N. Ya, lebih tepatnya sih frekuensi sudut ya. Coba di sini jadi gini loh. Di bukunya Griffith kan ngomong frekuensi. Tapi maksudnya bukan frekuensi hertz ya. Tapi frekuensi apa itu? Frekuensi omega. Jadi satunya bukan hertz tapi apa ya? Radian per sekon ya. Pokoknya dia ngomongnya bukan F, tapi apa? Omega ya. Berarti kalau omega satuannya bukan hertz, tapi apa? Radian per sekon. Kalau F baru satuannya hertz gitu ya. Meskipun di sini di apa itu di Griffith ngomongnya frekuensi, tapi maksudnya itu bukan frekuensi, tapi apa? Frekuensi sudut maksudnya itu ya. Ini saya jelaskan biar nanti kalian nggak bingung. Ya, ini kan ya kayak kayak ungkapan ya maksudnya gitu ya. Ya, jadi di sini ada namanya ini. Jadi persamaan ini loh, ini bisa saya tulis menjadi lebih sederhana kalau saya menggunakan apa? Definisi dari apa namanya ini frekuensi cut off ya. Ya, frekuensi cut off. Jadi ini nih. Kalau saya tulis jadi kalau saya tulis dalam menggunakan definisi frekuensi cut off maka persamaan 9,187 akan menjadi sederhana menjadi seperti apa? Persamaan berapa ini? Ini 9,190 ya kan jadi lebih sederhana kan itu ya. Nah, nanti jadi ini ya. Ya ini ya. Jadi ini ya. Jadi omega frekuensi gelombangnya dikurangi. Lah ini ya. Kalau omega lebih dari ini, ya nanti terjadi apa? Terjadi cut off tadi ya. Kan nggak boleh kan? Ini kan nggak boleh negatif gitu ya. Kalau negatif kan imajiner kan dia. Kan akan nggak boleh negatif gitu ya. Kalau negatif berarti kan imajiner kan dia. Itu disebut dengan nama frekuensi cut off gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita pengen ngitung kecepatan gelombangnya ya, jadi apa? Ya tinggal kita bagi aja. Omega kita bagi dengan K ya. Jadi omega kita bagi dengan K. Ya, K-nya kan ini. Ya, K-nya kan ini. Jadi omega sama aja dengan omega saya kalikan dengan kebalikannya ini ya. Gitu kan. Ya, nanti jadi ini ya. Jadi V sama dengan omega. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Intinya gini, omega itu harus lebih besar dari frekuensi cut off. Ya, nggak boleh lebih kecil. Kalau lebih kecil kan imajiner tadi ya. Nah, kalau seperti itu berarti kira-kira persamaan 9,191 ini bagaimana ini? Intinya apa? Omega harus lebih besar dari omega mn gitu ya. Coba kalian lihat. Kalau omega mn dibagi omega nilainya apa nilainya ini? Lebih dari satu atau kurang dari satu ini? Lebih dari satu. Coba perhatikan. Omega harus lebih lebih besar dari omega mn. Paham ya? Omega harus lebih besar dari omega mn. Berarti kalau gitu omega mn dibagi omega nilainya apa?
Kurang dari satu. Kurang dari 1 kan, 0, kan ya. Ya, terus dikuadratin. 0, dikuadratin gimana? Tambah kecil lagi gitu ya. Misalkan setengah kali kuadrat jadi seperempat kan itu ya. Tambah kecil lagi gitu ya. 1 dikurangi 0, jadi apa nanti? 0, juga kan ya? Ya. Ya. Akarnya 0, Lebih. kan 0, juga kan ya? Ya. Ngerti maksud saya? Kan nggak mungkin angkanya 0, jadi 1, kan? Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin coba aja ya. 0, berapa misalkan? Misalkan akan 0,5, mungkin nggak 1, atau 2, ah, nggak mungkin ya. Gitu kan? Coba-coba kalkulator ya. Paham ya? Jadi kalau gitu C dibagi 0, hasilnya apa nanti? C dibagi 0, kalau misalnya gini, apa panjang ini aja. Katakanlah misalkan 0,5 ya. C dibagi 0,5 berapa? 2. 2C. Berarti berarti melebihi kecepatan cahaya ya. Iya. 2 kali malah. 2 kali malah ya. 2 kali. Enggak, saya mau mengatakan kalian ya. Kan menurut apa? Menurut fisika kuantum ya. Kecepatan tertinggi di alam semesta itu apa? Cahaya. Cahaya kan? Gitu kan? Iya. Berarti kan melanggar ini ya. Ngerti maksud saya? Melanggar kan ini ya? Iya. Pokoknya di alam semesta kecepatan tinggi itu adalah kecepatan cahaya. Nggak boleh ada yang melebihi kecepatan. Nah, tadi kan saya mau mengarahkan kalian bahwa ini kan agak aneh gitu ya. Ya, ternyata tadi berapa tadi? Kata alam misalkan ini 0,5 kan jadi 2C gitu ya. Nah, jadi artinya ini bisa apa ini? Greater ya, greater than kecepatan cahaya. Ya, itu kan ya. Bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu kan menurut mekanika kuantum kan nggak boleh itu ya. Tapi menurut ini boleh ya. Tapi nanti kita lihat aja ya. Ya, sebenarnya ya. Jadi itu ya. Jadi bisa jadi kecepatan di dalam anu gelombang itu apa? Lebih tinggi dari kecepatan cahaya. Jadi apa sih? Lanjut ini. Ya, silakan. Jadi apa mungkin ya kecepatan di dalam anu gelombang lebih tinggi dari kecepatan di dalam ruang hampa kan gitu ya? Itu pertanyaannya kan gitu ya. Pertanyaan seriusnya kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi itu kalau dari kan nggak mungkin. Ya kan nggak mungkin itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah apa namanya ini? Kecepatan grup. Jadi ada kecepatan, misalnya kalau di gelombang yang ini ya, yang tidak harmonis itu kan ada namanya itu apa itu? Ada kecepatan fase, ada kecepatan grup. Ya. Nah, kalau kecepatan grup berarti menggunakan turunan ya. Turunan apa ya? Turunan dari apa ini? GK per dW. Coba. Hasilnya nanti begini. Simpulannya apa ini? Kalau seperti ini. Simpulannya apa ini? Harus lebih kecil dari Nah, kan gitu kesimpulannya. Kalau kalian cermati kan ini kan tadi apa? Ini kan 0, tadi ya. Pasti 0, kan? Jadi 0, dari C kan itu ya. Pasti apa? Lebih kecil dari C. Jadi apa kecepatan grupnya itu pasti apa? Pasti lebih kecil dari C. Yang tadi itu yang lebih kecil dari C itu bukan kecepatan ya. Coba kecepatan fase ya. Ya. Jadi yang benar bukan kecepatan fase, ada kecepatan grupnya ya. Kecepatan kelompoknya itu ya. Ya, kan kalian tahu di apa itu? Di dualisme gelombang itu kan. Kecepatan benar kan kecepatan grup dari gelombangnya kan itu ya. Ya, kan kecepatan grup itu kan menyatakan kecepatan dari objeknya kan itu ya. Dan itu nggak boleh apa? Nggak boleh melebihi kecepatan cahaya. Karena itu apa? Melanggar apa? Melanggar apa itu namanya itu? Aturan eh, fisika kuantum ya, bahwa kecepatan objek terbesar dalam semesta itu adalah kecepatan cahaya. Itu pun kalau masanya nol kan itu ya. Kalau benda bermasa nggak mungkin akan apa itu seperti kecepatan cahaya kan, kalian tahu relativitas massa ya. Ya, begitu sebuah benda mendekati kecepatan cahaya, masanya akan membesar dengan sangat besar sekali itu ya. Yang tidak masuk akal, itu tak hingga. Masa ada benda bermasa tak hingga gitu ya. Kan nggak masuk akal itu ya. Ya kayak gitulah, kira-kira seperti itu. Itu menurut fisika kuantum ya. lubang hitam, Bang. Ya nanti jadi itu ya kayak lubang hitam benar. Ini ya. Terus berikutnya terkait ini ya. Jadi terkait dengan arah ininya ya. Arah penjalaran ya. Kan tidak selalu gelombangnya
menjalannya sejajar dengan ininya, dengan sejajar dengan pandu gelombangnya ya. Searah bisa juga miring kan gitu ya. Ya kayak kayak di apa istilahnya itu di cerat optik kan gitu ya. Tak nggak selalu apa arah cahayanya sejajar dengan apa itu seratnya ya. Dan juga membentuk sudut kan gitu ya. Tapi itu kan ada mantuan sempurna nanti kan gitu ya. Papa mandu aja. Ini kayak gini. Misalkan dia tidak sejajar gitu ya, maka nanti akan muncul sudut ya. Nah, nanti ya katakanlah dia punya tiga komponen ya, ada arah X, ada arah Y, ada arah Z. Berarti kan tidak sejajar ya. Soalnya nggak cuma arah Z, tapi ada arah X, ada arah Y-nya kan gitu ya. Di mana kalau X terkait dengan M, kalau Y terkait dengan N gitu ya. Maka nanti eh, bisa kita tulis dalam bentuk begini ya. Apa itu omeganya ya nanti ya. Dan nanti sudutnya bisa kita gunakan hubungan ini ya, bahwa sudut cos theta ya. Cos theta berarti kan ini kan ya. Ini kan arah, ini arah aslinya ya. K aksennya ada arah komponen saja, disebut K lah gitu ya. Jadi nanti cos itu apa? K dibagi K ini, K total ya. KZ dibagi K total lah gitu ya. Nah, jadi gini nanti. Nah ini yang arah Z ini kan namanya cos gitu ya. Nah nanti dengan memasukkan persamaan ini ya nanti akan saya dapatkan ini ya bahwa cos theta nanti terkait dengan apa itu omega mn dibagi omega gitu ya. Dengan kecepatan grup dikalikan ya. Ya, jadi kan nanti kecepatan grupnya kan dikalikan tadi, dikalikan dengan faktor apa tadi? Faktor ini kan tadi ya, kecepatan grupnya tadi ya. Itu lebih kecil dari C ya. Ya, nanti ini. Ya, dari sini nanti kan kelihatan bahwa nanti pasti kecepatan eh, gelombangnya ya, kecepatan grup maksudnya ya, di dalam gelombang pasti apa? Pasti lebih kecil dari C gitu ya. Ini kan. Ya, itu kecepatan grupnya. Tapi kecepatan fasenya bisa lebih besar. Nah, soalnya dibagi gitu ya. Hanya dibagi 0, kan jadi lebih besar itu ya. Kecepatan fasenya itu ya. Itu yang tidak sesuai menurut hukum eh, apa itu fisika kuantum. Itu ya. Itu terkait dengan pandu gelombang kotak ya untuk mode TE ya. Jadi untuk mode TE ini kita tadi udah bahas tentang kecepatan fase dan kecepatan grupnya. Ya, terlihat tadi bahwa kecepatan fasenya bisa lebih besar dari kecepatan C ya. Tapi kecepatan grupnya pasti lebih kecil dari kecepatan C ya. Yang dipakai adalah kecepatan grup karena kecepatan gelombang secara keseluruhan, bukan kecepatan masing-masing atau kecepatan saja tersebut. Oke, ya sudah ini ya. Oke, saya kira itu dan untuk selanjutnya akan saya bahas ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Ini saya akhiri aja ya untuk ini recordingnya ya. Saya kira itu ya.